RU Pelita 8 TV, informatif, edukatif. Tentunya kita masih di program yang satu ini dan kita masih tetap bersama Bung Marwan. Dalam program ini di season yang terakhir ini kita akan coba untuk mengetahui hal yang paling menarik lagi di antara tadi 1, 2, dan 3. Nah, untuk yang satu ini kembali saya akan coba untuk mengolah kembali Bung Marwan. Boleh tahu tidak sedikit bocoran tentang Elgonda? Ya, jadi kebetulan saya lagi produksi satu lagu terbaru, cuman lagu tersebut belum tayang mungkin malah ya. Jadi lagu ini insya Allah rencana kami di pertengahan dalam minggu ini kami akan mengeluarkan single yang berjudul boleh kita katakan judulnya apa ya? Oh, senang boleh sekali, tidak masalah. Bahtera Cinta 2 gitu ya. Bahtera Cinta 2. Karena dulu pernah sukses juga dengan duet Sadina Yarase, salah seorang penyanyi asal dari Sumatera Barat. Wow. Jadi kalau dulu dalam bentuk bahasa Aceh, sekarang saya kembali untuk mengertikan dalam bentuk bahasa Indonesia Noraja. Berarti versi bahasa daerah. Kalau dulu bahasa daerah, kalau sekarang bahasa nasional. Bahasa Indonesia. Mungkin Baratnya ada minat untuk jadi bintang di single tersebut. Iya, mungkin kalau masih diperlukan saya masih ada waktu. Karena saya melihat dari wajah Festina sendiri kayaknya masih ada keartisan gitu, walaupun memang takim nana pamor. itu hal yang biasa lumrah terjadi di kota-kota besar, Bu Marwan. Mungkin karena efek kita selama ini pakai masker. Oke, lagu yang diproduksi sekarang itu khususnya judul yang diberikan itu apakah sudah siap? Sudah. Ya, tinggal dikemas saja lalu tinggal diluncurkan. Ya. Nah, itu kira-kira rencana kapan? Soalnya dalam minggu ini launchingnya. Minggu ini insya Allah sudah tayangnya. Ya. Oke, baik. Nah, secara kebetulan lagu itu mungkin sedikit kita ulas makna dan cerita dalam Bahtera Cinta itu apa sih? Menceritakan apakah diambil dari kisah sendiri atau mungkin ada sebuah karakter lagu yang mungkin bernuansa menceritakan tentang sebuah kehidupan. Ya. Kembali lagi Bang Raja, saya memflashback kembali ke komunitas tadi nih sebelum saya bahas ini. Makanya saya selama bergabung saya di konsep peduli Bang Raja. Nah, kebetulan di situ saya bisa mengambil suatu makna, saya bisa lebih dekat dengan masyarakat dan lebih disitulah di saat saya bergabung bersama dengan konsep peduli ini, saya lebih membaca karakter dari masyarakat sendiri. Nah, saat saya berteman dengan teman-teman di sana, jadi mereka curhat. Kenapa kamu sedih? Seperti ini bang. Boleh nggak bang ciptakan lagu ke saya? Nah, jadi kita kembali lagi ke lagu tadi. Bagaimana kisah kamu sehingga kamu begitu bersedih sehingga kamu tidak semangat lagi? Saya sangat mencintai seorang gadis bang. Nah, karena kami sudah janji ingin berumah tangga, jadi saya harus meninggalkan Aceh, saya merantau ke Malaysia. Nah di saat saya mencari uang untuk bisa kami berumah tangga, nah tiba-tiba ternyata si perempuan ini tidak sanggup menunggu. Karena kenapa? Dari pihak dari keluarga mereka memaksa usia kamu semakin lama semakin bertambah. Seorang gadis, seorang wanita itu tidak boleh mencapai umur dengan bla 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 bla. Jadi kamu harus cepat-cepat. Jadi karena mengingat sebagai anak yang jangan berhak dengan orang tua, jadi dia harus betul-betul berbakti kepada orang tua. Dia harus memilih pilihan dari orang tua sendiri. Nah, sementara si cowok yang di merantau tadi dia begitu sedih tahu bahwasanya pasangan sudah dipaksakan dengan orang lain. Berarti ada sedikit ya mungkin terinspirasi dari hati, mungkin pernah mengalami demikian. Kalau kita dulu pernah aja, cuman ya ada kakak ya. Ya, udah kebal masalahnya. Nah, jadi kalau dikatakan dari secara garis besar itu saya terinspirasi dari kawan tadi yang selama bergabung di konsep peduli tadi, ketemu dengan seorang pemuda tadi yang hidupnya sudah patah semangat, tidak ada gairah lagi. Maka saya buat lagu ini ke beliau, judulnya Bahtera Cinta 2. Kalau dulu satu dengan bahasa daerah, kalau sekarang dengan bahasa nasional. Yang paling hit di antara dari dulu album pertama hingga terbaru ini yang mana ya? Bungong si tangke yang lo sayang Dino kangen kanggop yang mungkin Bang Res ini kan pernah jadi bintang
saya juga pernah mengingat dulu Bung Sitangke itu sangat-sangat populer sekali, diminati oleh karena bahkan bukan di tingkat daerah saja, namun mancanegara ya, bahkan sudah hijrah hingga ke daerah luar negeri sekalipun ya. Itu Bung Sitangke ya, berapa album, berapa 27 album, 27 album itu di single, film ada beberapa termasuk dengan Bang Yas. Berarti yang paling dominan di pasaran itu diminati oleh masyarakat umumnya pecinta lagu daerah itu Bunga Sitangke. Karena Bunga Sitangke itu kita sudah mulai menggarap video VCD ya, video CD-nya kan. Kalau dulu masih dengan bentuk kaset tipnya gitu. Kalau sekarang kita dulu sudah memproduksi CD-nya, sudah memproduksi video CD-nya, jadi masyarakat sudah bisa melihat dan menonton misalnya lagu apa yang harus kita produksi. Di antara 27 album itu, Bung Marwan sendiri dari awal pertama produksi kaset tape, mulai pertamanya untuk terjun produksi VCD itu album apa ini? Pembuatan video VCD perdananya awal itu di album Anik Jamnugino, lagu daerah tapi aransemen musiknya lagu karo. Lagu aja tapi aransemen musiknya lagu karo itu produksi rekamannya di Aceh juga. Di Aceh juga pertama sekali. Produksi rekaman di sini berarti. Itu karyanya lagu-lagu semua dicipta sendiri atau gimana? Itu ada cipta dari rekan-rekan seniman yang lain, juga ada rekan-rekan dari hasil karya sendiri. Oh gitu. Ya, berarti di antara 27 album itu cuma Bung Sitangke yang ini. Ya. Kalau sekarang ini produksi yang stadion terbaru ini ke kontennya akan tidak diproduksi kita content kreator kita yang lagu ini sekarang kan seperti yang pernah saya bilang dari Kebar aja, saya memproduksinya ke YouTube. Kenapa tidak produksi di sini? Karena seperti yang kita bilang tadi aja, alasannya karena ingat sekarang produksi kaset sudah dihentikan. Nah, kegiatan para seni atau para seniman sekarang ini di tengah pandemi, ada kegiatan manggung atau kegiatan apa namanya itu, mungkin ada seni mahasiswa hajatan atau apa masih? Iya, mengingat sekarang Indonesia sedang COVID, jadi kita pun sendiri sebagai masyarakat harus menyadari diri juga bahwasanya aktivitas kita terus berjalan, tapi aktivitas seperti dulu tidak lagi. Saya tetap aktif di konsep peduli, selain saya juga berbaur dengan masyarakat dengan selalu menjunjung tinggi bahwasanya kita selalu social distancing, dan kita juga selalu menjunjung tinggi protokol Indonesia juga, selalu menjaga kesehatan, dan kita selalu berkarya di rumah Bapak aja dengan produksi lagu dan Baik, satu lagi ya saya bertanya kepada Bang Marwan, peran pemerintah sendiri dalam memperhatikan para seniman Aceh ini bagaimana penilaian Anda? Meskipun sebagian juga teman-teman kita mengatakan bahwasanya perhatian pemerintah memang kita agak kurang ya ke bagian seni ya, tapi saya rasa itu tidak juga, karena pemerintah juga tidak pernah menutup mata, beliau juga melihat mana hasil-hasil karya yang bisa membawa nama daerah sendiri, yang bisa menjadikan defisit daerah sendiri, yang bisa menghasilkan pemasukan daerah sendiri. Tapi kalau selama ini saya lihat rekan-rekan dia ada yang menciptakan lagu bla 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 kan, ini kan misalnya cuma lagu-lagu asal-asalan, tidak yang bisa membawakan nama daerah sendiri. Nah, pemirsa RO sendiri, tadi Anda menyebutkan lagu bla 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 bla, bisa nggak sedetailnya apa itu bla 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 bla? Ya. Contoh. Sekarang Raja, kita melihat anak-anak sekarang mereka membuat lagu yang istilahnya jangankan kita sendiri yang tahu, dia sendiri yang mencipta lagu yang tidak tahu. Berarti tidak mengarah ya. Berarti belum bisa dikatakan sebuah yang produksi yang layak. Tidak bisa bermanfaat bagi orang lain gitu ya. Baik, pemirsa Raja Orang atau RO, tentunya waktu kita perbincangan tadi sudah hampir 30 menit. Jadi untuk meningkatkan waktu kita di segmen terakhir ini, dialog saya dengan Bung Marwan, seorang seniman yang sangat banyak berkiprah di dunia entertain Aceh. Tentunya dari seniman bergerak di tahun 1999, Bung Marwan pencipta lagu, juga sebagai artis, presenter TV dan juga bintang iklan. Nah, ada nggak sedikit harapan atau harapan-harapan kepada para musisi kita, terutama kepada masyarakat, untuk statement terakhir kita ini, supaya masyarakat RO sendiri akan memahami hal-hal para seniman kita di Aceh. Silakan.
Oke, sebelum terima kasih dulu kepada Pelita Delapan TV yang telah mengundang saya hari ini. Terima kasih luar biasa ya. Terutama di program Ero Raja Olah. Semoga saya selalu diolah. Olah sana, olah sini. Olah sini ya kan. Ya, ibu molah ron. Oke. Pesan saya juga sebelum kita berpisah untuk di RU ini terutama sekali kepada seniman-seniman dan yang paling utama kepada tim kreator yang ada di seluruh dunia. Bagi Anda yang telah mengambil hasil karya orang lain termasuk hasil karya saya, ayo tolonglah kerjasama yang baik ya. Tolong kerjasama yang baiknya. Apa sih salahnya kita untuk proses izin dulu, jangan asal-asal ambil langsung gitu ya. Nah, untuk rekan-rekan seniman juga yang ada di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada, bagaimanapun hasil karyamu, apapun ciptaan kamu itu, junjung tinggi hasil karyamu. Ya, karena kalau bukan Anda yang bangga, siapa lagi yang bangga dengan hasil karyamu sendiri? Teruslah berkarya, jangan pernah putus asa, tetap semangat. Oke, terima kasih Bung Marwan atas kedatangannya ke studio kami. Mudah-mudahan ke depan kita akan lebih bisa menjadi kerjasama lebih baik dalam segi pembahasan tentang topik kita yang mungkin banyak hal yang perlu kita kembangkan di bidang seni dan para seniman sendiri. Dan para pemirsa RU Raja olah sana, olah sini, nah, mandu kita olah. Saya yang menemani Anda 1 kali 30 menit ke depan mengucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain kesempatan untuk sesi yang berikutnya. Tetap jaga protokol kesehatan, anjuran pemerintah selalu jaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.